Halo, Assalamualaikum. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan di minggu lalu. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar cara menghitung tekanan osmosis dengan menggunakan cara penurunan titik beku. Nah, untuk hari ini kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu cara ekivalensi NaCl. Nah, untuk cara yang ini juga ada rumusnya. Kita lihat rumusnya ya. B besar sama dengan 0,9/100 dikali V dikurangi W dikali E. Nah, kita lihat ya, pada saat mengerjakan ini kita lihat ada tanda kurung nih, berarti yang tanda kurung awas dikerjakan duluan ya, sebelum akhirnya yang komponen sebelah sini dikurangi yang komponen yang sebelah kanan. Kita lihat keterangannya. B besar sama seperti metode PTB, di mana B besar itu adalah bobot zat tambahan. Zat tambahan di sini yang dimaksud adalah NaCl. Satuannya dalam gram. V adalah volume larutan. Satuannya dalam mililiter. W adalah bobot zat berkhasiat. Satuannya dalam gram. Jadi B dengan W itu satuannya sama-sama gram. Kemudian E adalah ekivalensi zat aktif terhadap NaCl. Nah, sebelum dilanjutkan nih mengenai keterangannya, kita harus paham dulu apa itu makna dari ekivalensi. Jadi, yang dimaksud dengan ekivalensi adalah sekian gram NaCl yang memberikan efek osmosis yang sama dengan 1 gram dari suatu zat terlarut tertentu. Di situ kalian bisa buka di buku halaman 31. Ada contohnya. Efedrin. Jadi kalau ada tulisan ekivalensi efedrin HCl sama dengan 0,288, artinya bahwa dibutuhkan sebanyak 0,28 gram NaCl untuk memberikan efek osmosis yang sama dengan 1 gram efedrin HCl, ya. Nah, nilai ekivalensi ini di dalam soal kadang diketahui, kadang tidak. Jadi kalau tidak diketahui, kita biasanya harus menghitung terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Ada 3 jenis keadaan tekanan osmosis larutan obat. Yang pertama, keadaan isotonis. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan isotonis itu apabila nilai B besarnya sama dengan 0. Kalau dimasukkan ke dalam rumus, supaya diperoleh nilai B besar sama dengan 0, berarti 0,9/100 dikali V itu harus sama dengan W dikali E. Yang kedua, keadaan hipotonis. Keadaan hipotonis itu diperoleh apabila nilai B besar sama dengan positif. Maka 0,9/100 dikali V itu harus lebih besar dibandingkan dengan W dikali E. Yang ketiga, keadaan hipertonis. Keadaan hipertonis diperoleh apabila nilai B sama dengan negatif. Supaya nilai B negatif berarti 0,9/100 dikali V itu harus lebih kecil dibandingkan dengan W dikali E. Supaya lebih jelas, kita akan masuk langsung ke contoh soal yang pertama. Nomor 1. Bila 0,77 gram NaCl harus ditambahkan ke dalam 100 ml 1% bobot per volume larutan atropin sulfat agar isotonis, hitunglah berapa kadar larutan atropin sulfat isotonis. Kalau disimak dari soal ini, nilai ekivalensinya belum diketahui. Yang ditanyakan yaitu kadarnya. Di sini kadarnya tidak ada ya, tidak disebutkan, yang jelas yang namanya kadar itu adalah C. Nah, kalau nilai ekivalensinya belum diketahui, maka tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai E, yaitu ekivalensi. Kita lihat di sini.
Nilai E bisa diperoleh dengan cara mengurangkan NaCl yang isotonis dengan cairan tubuh. NaCl yang isotonis dengan cairan tubuh itu seperti kita ketahui kadarnya adalah 0,9% atau 0,9 gram. Maka untuk memperoleh nilai ekuivalensinya di sini kita masukkan nih nilai NaCl yang isotonis dengan cairan tubuh yaitu 0,9 dikurangi 0,77 itu yang ada di soal sama dengan 0,13. Nah, akhirnya kita sudah memperoleh nih nilai ekuivalensinya yaitu 0,13. Ya. Jadi, untuk mencari ekuivalensi mudah saja, kalian tinggal mengurangkan NaCl yang isotonis di dalam tubuh yaitu nilainya 0,9. Nah, jadi 0,9 ini tidak boleh dirubah ya, karena ini adalah kadar NaCl yang isotonis dengan cairan tubuh. Nah, yang ininya kalian bisa dilihat dari soalnya. Kemudian setelah memperoleh nilai E, kita lihat agar isotonis. Yang namanya larutan isotonis, kalau mengacu pada keterangan yang ada di atas, berarti nilai B-nya harus sama dengan 0. Kita masukin ke rumus nih. B besar sama dengan 0,9/100 dikali V dikurangi W dikali E. B-nya dimasukin 0,9/100. Kita lihat di sininya V-nya volume larutannya 100 mili. Berarti kita masukin tuh 100 dikurangi W. W ini yang ditanyakan ya. Jadi kadar itu dia sumbernya dari W, dari berat zat berkhasiat. W dikali E-nya kita masukin yang tadi sudah kita cari yaitu 0,13. 100 ketemu 100 di sini habis, makanya di sini hasilnya 0,9. 0,13 dikali W sama dengan 0,13 W. Pindah ruas tadi yang 0,13-nya ke sebelah kiri sehingga W sama dengan 0,9/0,13. Hasilnya adalah 6,92 gram. Nah, tadi kita lihat keterangannya di rumus bahwa yang namanya W itu gram dalam 100 mili. Sehingga kalau pertanyaannya berapa kadar, maka kita tinggal dilihat 6,92 gram dalam 100 mili. Berarti kadarnya sama dengan 6,92% bobot per volume. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Hitung berapa miligram NaCl yang diperlukan untuk membuat larutan 2% bobot per volume lidokain HCl yang isotonis sebanyak 30 mili. Jika diketahui ekuivalensi NaCl terhadap lidokain HCl adalah 0,21. Nah, kita tulis tuh diketahui volumenya. Kita lihat di soal, volumenya 30 mili. W lidokain. Di sini yang ditanyakan itu berapa miligram NaCl. Berarti yang ditanya adalah B besar. Supaya memperoleh nilai B besar, berarti semua komponen yang ada di rumus harus sudah kita cari terlebih dahulu. Nah, W lidokain belum diketahui karena yang di sini 2% itu adalah kadar. Makanya kita cari W dulu nih. W lidokain sama dengan 2%. Kalau dijabarkan 2% itu berarti 2/100. 2/100 dikali berapa nih di sini larutannya? 30 mili. Tinggal masukin 30 mili. Sehingga W lidokain itu berarti 2/100 dikali 30 besarnya adalah 0,6 gram. E-nya sudah diketahui 0,21. Jadi nanti kalau mencari W itu tinggal dilihat persen yang ada di soal, berarti per 100. Kemudian tinggal dikalikan volume yang ada di soal. Jadi tinggal dilihat nih volumenya berapa. Nanti diperoleh W. W itu satuannya gram. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Yang ditanyakan adalah B besar. Berarti B sama dengan 0,9/100 dikali V dikurangi W dikali E. 0,9/100 tadi volumenya adalah 30. Kita masukin di 30 lagi ke sini. W-nya juga tadi sudah kita cari, 0,6 masukin ke sini. Dikali E, E-nya tinggal masukin
Ini dikerjakan hasilnya 0,27 dikurangi hasil ini 0,126, berarti B-nya sama dengan 0,144. Oke, untuk hari ini penjelasan dari Ibu cukup sekian. Nanti Ibu akan kasih latihan soalnya untuk mengecek kalian paham atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.